Jadi tentu kesehatan di sini bukan kesehatan fisik seperti manusia ya, tapi kita banyak membahas tentang kesehatan fisik pada satu lembaga, terutama pada lembaga koperasi syariah. Bahwa tidak semua koperasi syariah mengalami kesehatan yang baik, ada juga yang mengalami kesehatan yang buruk atau kurang bagus. Nah tentu kita bertanya apa penyebabnya sehingga terjadi suatu permasalahan dalam koperasi syariah. Di makalah sudah ada yang dijelaskan secara singkat ya. Bapak hanya menambahkan bahwa tingkat kesehatan kegiatan dalam koperasi itu penting diketahui sejauh mana ya tingkat kesehatannya. Itu sudah ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang juga. Kalau di sini misalnya ada beberapa indikator disebut sebagai koperasi syariah yang sehat. Ketika terjadinya pengelolaan koperasi syariah secara efektif dan efisien dan profesional ya. Itu salah satu indikator disebut sebagai koperasi yang sehat. Kemudian terwujudnya pengelolaan koperasi syariah yang sesuai prinsip syariah dengan jati diri koperasi ya. Yang ini ada 3, terbentuknya pelayanan maksimal untuk anggota maupun calon anggota ya. Ketika terjadi pelayanan yang secara baik terhadap nasabah ya atau anggota atau maupun calon anggota, maka itu salah satu kriteria koperasi syariah sedang sehat ya. Tentu dibalik dari ketiga itu atau kebalikan dari ketiga hal tadi adalah bagian daripada ketidaksehatan suatu koperasi syariah. Nah, penilaian terhadap kondisi kesehatan koperasi dalam rangka memperbaiki atau mengubah lebih baik bisa saja dengan manajemennya yang diubah dan lain-lainnya ya. Nah, ini ada faktor penyebab turunnya tingkat kesehatan koperasi. Saya cek di makalah ini yang belum dibahas mengenai penyebab terjadinya penurunan kesehatan dalam satu koperasi syariah. Seperti misalnya perselisihan internal ya. Diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi syariah ketika terjadi ketidaksesuaian paham ataukah tujuan yang berbeda atau prinsip yang berbeda dalam internal sendiri ya. Dalam internal koperasi itu salah satu indikator penyebab terjadinya buruknya kesehatan ya, terhadap koperasi syariah. Nah, berarti itu yang harus diselesaikan ya ketika menganalisis bahwa ternyata persoalan internal yang menyebabkan kondisi koperasi syariah kurang bagus, maka itu yang segera dibenahi gitu ya. Ataukah dari pihak eksternal adanya campur tangan pihak di luar koperasi syariah atau kerjasama yang tidak wajar sehingga fungsi koperasi tidak dilaksanakan secara baik ya. Ada intervensi gitu ya. Nah, apapun itu di negeri ini terutama ketika ada intervensi dari luar itu bisa menyebabkan tidak sehatnya suatu lembaga ya. Termasuk dalam lembaga kenegaraan kita ketika lembaga hukum ataukah lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga apapun itu, lembaga politik ketika diintervensi dari pihak luar pasti keluar dari jalur yang sebenarnya. Nah, begitu juga dalam kasus koperasi syariah ketika ada orang-orang luar yang berusaha mengintervensi atau mengambil alih ataukah mengatur dari luar mungkin karena memiliki kekuasaan ataukah karena memiliki kekayaan ataukah finansial yang lebih baik sehingga mempengaruhi ya, tujuan dan pergerakan dari suatu koperasi syariah. Itu bisa menyebabkan ya, kesehatan koperasi menurun. Ataukah yang ketiga adanya rekayasa pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian keliru terhadap koperasi gitu. Nah, ingin dinilai baik koperasi itu sehingga ada rekayasa pembukuan ya, bisa saja mengalami kerugian tapi ditulis mengalami keuntungan dan lama-kelamaan itu menjadi dampak yang kurang maksimal karena tidak sesuai terhadap apa yang dilaporkan dengan apa yang terjadi ya. Itu bisa menyebabkan
penurunan kesehatan koperasi. Oke, yang keempat, melakukan kegiatan usaha koperasi syariah tanpa pembukuan yang benar. Jadi ketika terjadi kegiatan usaha dalam koperasi syariah tetapi tidak dibukukan ya, atau dibukukan tapi secara tidak benar, pembukuannya tidak atau laporannya tidak bagus. Kemudian yang kelima, melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan gitu ya, apabila terjadi pelanggaran tanpa melihat besar atau jenisnya. Nah ini ada rumus-rumusnya itu sendiri mengenai persenan ya. Oke. Itu bisa dibaca dalam buku Koperasi Syariah, atau di Google banyak ya, banyak yang membahas juga tentang itu. Bagaimana BMPP itu bisa ataukah batas maksimum pemberian pembiayaan ya. Jadi ada batas maksimum, ada batas minimum itu. Nah itu kalau melampaui batas ya, pemberian pembiayaan, maka itu bisa menyebabkan ya, kesehatan koperasi menurun ya. Oke, tentu dalam mengatasi kesehatan koperasi ya diperbaiki tadi ya. Yang pertama misalnya dari segi internalnya diperbaiki, jangan ada campur tangan dari luar. Kemudian pembukuan laporan yang bagus, kejujuran dalam memberikan laporan. Oke. Itu saja yang menjadi tambahan yang belum dibahas di makalah ya.